Sayang, ku mencintaimu. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sembilan 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi Pendengar, bersama Irsan Lipit kembali menemani Anda. Tentunya di Opini Publik edisi hari ini, di hari Rabu 19 Januari 2022. Sesuai dengan tema yang sudah Irsan sampaikan sebelumnya, pendengar, bahwa sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang mengawal? Anda boleh beropini langsung lewat line telepon kami 082133339440. Tapi sebelum saya mengangkat telepon dari Anda, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu berita yang sudah dihimpun oleh reporter kami, Kristianto, terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Ya, tolong berhentilah, tidak ada lagi. Lebih baik pengawalan dilakukan dan memang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Kehadiran patwal sipil yang kerap mengawal mobil ambulans telah menuai berbagai polemik di tengah masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah Sulawesi Selatan. Iwan, salah seorang warga Makassar, menuturkan keberadaan patwal sipil dinilai telah banyak membantu kelancaran arus lalu lintas mobil ambulans untuk menuju ke tempat tujuan. Pasalnya selama ini, peran dari pihak kepolisian khususnya bagian satuan lalu lintas diduga belum berfungsi seperti yang diharapkan. Ditambah lagi, sebahagian masyarakat belum memahami keberadaan fungsi ambulans saat berada di jalan. Namun apabila ada pelarangan, maka pihak kepolisian harus bisa mengambil alih tugas patwal sipil, yakni membuka akses jalan bagi mobil ambulans. Untuk saya sebagai selaku masyarakat, saya melihatnya sangat-sangat membantu karena di lapangan sangat jarang ditemui pihak dari kepolisian yang mengawal ambulans tersebut. Ya, ini tentu peran penting dari pihak kepolisian untuk mengambil alih dari tugas pengawal tersebut. Karena sejauh ini memang ditemukan di jalan hanya eskor yang mengawal ambulans. Sementara saat ditemui di ruang kerjanya, Kompol Endi Pratama, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel menegaskan, secara aturan hukum, tugas pengawalan kendaraan di jalan raya sepenuhnya diberikan kepada pihak kepolisian. Selain itu, keberadaan patwal sipil diduga telah banyak menimbulkan komplain dari para pengguna jalan raya. Untuk itu pihak kepolisian harus menertibkan kegiatan pengawalan sipil agar tidak menimbulkan korban jiwa yang juga dapat menimpa pengguna kendaraan lainnya. Jika ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang mengawal, yang dikhawatirkan pertama adalah keselamatan pengendara itu sendiri yang mengawal, kemudian keselamatan orang lain, kemudian keselamatan termasuk keselamatan yang dikawal. Kenapa? Karena masyarakat lain, masyarakat sekitar mungkin merasa terganggu dengan adanya pengawalan yang disebut pengawalan liar ini. Kenapa terganggu ya? Karena masyarakat terkadang juga banyak yang komplain, khususnya pengguna jalan ya, karena mereka juga mengawalnya secara arogan sehingga sering juga terjadi sedikit trouble di jalan, mungkin yang dikawal merasa tidak senang ataupun sebaliknya. Yang merasa mengawal saat ini, yang dari masyarakat ini, ya tolong berhentilah, tidak ada lagi. Lebih baik pengawalan dilakukan dan memang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Kompol Endi Pratama menuturkan pihaknya baru mengusut 2 kasus terkait permasalahan patwal sipil. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel menambahkan, pihak kepolisian siap memberikan pengawalan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya pengawalan mobil ambulans. Dan bagi patwal sipil, dihimbau agar menghentikan aktivitas dan serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, pendengar, demikianlah tadi ada laporan dari rekan kami, Kristianto, tentang tertib patwil sipil. Nah, ini berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, pendengar. Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang mengawal? Tentunya fenomena ini sering Anda saksikan di jalan, terutama beberapa waktu sebelumnya. Jika ada kendaraan ambulans, ada kendaraan sipil yang mencoba untuk mengawal untuk bisa membantu membuka jalan. Biasanya menggunakan kendaraan roda 2. Memang bukan aparat kepolisian, mereka adalah warga sipil yang melakukan tugas untuk bisa mengurai kemacetan, untuk bisa membuka jalan kepada ambulans yang lewat. Tapi saat ini sudah dilarang oleh pemerintah, pendengar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi bagaimana menurut Anda? Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal?
Line telepon kami 0821 3333 9440. Tentunya kami akan mendengarkan opini dari Anda di pagi hari ini. Ditambah lagi pendengar, banyak informasi-informasi yang sempat viral juga di media sosial seputar tentang dilarangnya pengawalan oleh warga sipil ini. Apakah ini masih menjadi pengaruh karena tidak adanya warga yang untuk membantu membuka jalan atau kurangnya kesadaran warga untuk membuka jalan saat ambulans lewat? Kita coba mengangkat telepon dari pendengar terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Iksan. Selamat pagi, Pak Wahyu di Goa, benar? Ya, Iya. Goa. Apa kabar Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Pak Wahyu. Hujan ini. Iya betul, dari kemarin sempat hujan dan hari ini diperkirakan masih akan hujan. Iya, Pak Wahyu di Goa. Ya, Sudah tepatkah pengemudi sipil itu dilarang untuk mengawal? sebetulnya sih masalah ya. Iya. Mau sipil, mau militer. Mm-mm. Kalau yang penting dia bisa bawa kendaraan. Iya. Mm-mm. Karena ini alasannya kenapa sehingga ada seperti ini, Bang Iksan. Itu memang karena sudah ada aturannya. Memang ada aturannya bahwa yang bisa melakukan pengawalan itu hanya aparat kepolisian saja. Jadi warga sipil memang tidak diperbolehkan untuk melakukan tugas itu. Oh ya karena kan biasa kita lihat kalau ada ambulans ada yang apa namanya? Yang pemotor biasanya kan yang Ya betul. bukan dari pihak Memang. kepolisian biasanya, dari warga sipil. Ya kalau saya sih sebetulnya apa ya, setuju juga sih kalau kan dilarang karena mereka biasa terkadang ya. Terkadang kita biasa bingung di mana sebenarnya ini ternyata di motor Ji. Iya betul iya. Dan kita bingung sebagai pengendara terkadang kita panik. Ya kan terkadang kita panik karena kita tidak di spion ya, kita tidak lihat lampu sirene tapi ada bunyi sirene. Ternyata iya ada yang di samping kita. Jadi sebetulnya sih saya juga setuju kalau misalkan ya kalau dilarang. Ya cukup artinya dari aparat kepolisian yang mengawal supaya jelas pakaiannya jelas, apa namanya kendaraannya jelas. Jadi kita sebagai pengendara depan ini bisa mengatur. Iya. Karena kita takutnya kita ngambil kanan tapi ternyata ada di kiri. Iya. Ya, ada ikut juga. Iya. Ya, jadi sebetulnya sih saya sudah lama ini melihat ini ya. Betul. Ada ambulans, ada warga sipil, bahkan masih anak muda kan. Iya betul. Dia naik motor sampai kecepatan yang apa namanya bisa mengkhawatirkan, jangan sampai ada penyeberangan jalan kah atau pengendara depan kah yang dia bisa ini bisa bergesekan Iya. ya. Tapi kalau aparat kepolisian kan yang mengawal kan jelas. Iya. Jelas bahwa kita bisa dari jauh kita bisa lihat di ada pengawalan. Ya, Betul, baik iya. itu ambulans. Pokoknya saya sangat setuju ya. Iya. 1000% setuju. Oke, siap. Kalau misalkan yang aparat sipil itu yang pemotor tidak melakukan pengawalan. Oke deh, siap. Memang kita biasa lihat ada ambulans itu Iya. di depannya sudah ada yang naik motor Iya, yang betul. sampai Iya. menghalau pengendara lain. Terkadang kita bingung. Iya. Jadi apa namanya? Saya setuju sekali. Setuju sekali ya. Jadi cukup dari aparat kepolisian saja, Oh iya. ya, yang mengawal supaya jelas. Iya. Oke, kalau begitu Pak seperti Wahyu. itu, Bang Iksan. Siap, terima kasih banyak Pak Wahyu atas opininya Oke, pagi hari Bang ini. Iksan, salam sehat selalu. Iya. Mudah-mudahan tidak hujan sebentar kok dong. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Goa baru saja beropini dan menurutnya setuju bahwa memang tugas untuk pengawalan itu diserahkan kepada pihak kepolisian saja, tidak melibatkan warga sipil karena bisa jadi mungkin ada aturan-aturan tertentu yang dilanggar oleh pengemudi dan akhirnya seperti tadi kata Pak Wahyu bahwa kadang kita panik di jalan karena tiba-tiba ada suara sirine tapi tidak ada kelihatan ambulansnya, tiba-tiba ternyata sudah ada yang lainnya. Kita coba mengangkat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Bapak Abdullah Sewang di Makassar. Apa kabar pagi hari ini Pak Abdullah Sewang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pak Abdullah Sewang,
Bagaimana pendapat Anda? Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Saya bertanya dulu Iya, nih, yang dimaksud dengan sipil itu yang mana? Yang grup-grup itu apa yang geng-geng mengawal itu? Ini biasanya ada kelompoknya, ada kelompoknya memang yang mengawal. Yang penting dari pihak sipil, jadi bukan organisasi resmi dan juga bukan dari pihak kepolisian sih biasa memang. Yang mengawal kan memang haknya adalah dari kepolisian. Jadi bukan sebagai warga sipil. Warga sipil dalam artian di luar dari aparat yang berwenang. Ya memang sebenarnya dalam hati saya dan pemikiran saya dari dulu itu sebenarnya ditangani oleh polisi. Iya. Karena tidak benar itu organisasi yang tidak jelas. Iya, masyarakat hanya berkumpul, dia jadikan sebagai dirinya geng-geng motor itu. Itu yang tidak benar itu. Kalau kepolisian itu yang memang kita tahu bahwa dia keamanan. Dia tahu dan kita tahu dia. Iya. Jadi begini. Sebenarnya kalau saya lihat secara jelas dan mata kasar, kita semua melihat. Sudah mengantar jenazah, tidak usah lima kasih lari ambulan. Tidak usah. Ini kan orang sudah meninggal. Kecuali orang yang mau diantar ke rumah sakit berobat, itu bisa ada kecepatan sedikit. Tapi kalau orang sudah meninggal, tidak usah kecepatan tinggi. Iya, ini juga dari ambulans juga ini yang kita juga kita komentari juga ini. Sudah mengantar jenazah, kecepatannya lebih tinggi. Bukan saya jenazah, pejabat juga di dalam kota. Hanya diantar di dalam kota ke rumahnya, ke kantornya, atau kalau ada pertemuannya. Kecepatannya juga bukan main juga. Ini kan semua kita jadi bingung. Apa itu begitu? Iya. Jadi memang harus menyadari semua dirinya bahwa kota ini sudah ramai. Tidak ada lagi kecepatan yang tinggi. Iya. Apalagi kalau yang saya katakan tadi sudah jenazah, kecepatan yang paling biasa saja 60, 50, paling tinggi 70. Itu kan semua mencapai tujuannya sampai ke kebun. Iya. Tapi Pak Abdullah Sewang, saya sedikit meluruskan, ini yang dimaksud adalah pengawalan yang biasanya ambulans kalau menuju ke rumah sakit mungkin atau menuju ke suatu tujuan, itu biasanya ada dari pihak sipil yang mencoba membantu mengurai kemacetan untuk membantu melewati kemacetan, mengawal dari ambulans itu sendiri, dan itu biasanya warga sipil. Ini bukan yang membawa jenazah ya yang kami maksud ini Pak Abdullah Sewang, bukan yang rombongan warga. Iya. Ini sebenarnya yang salah, yang tidak benar itu cara-cara begitu semua. Iya. Saya kira sudah cukup dengan ambulans punya sirine. Iya. Ya jadi seperti apalagi itu. Apalagi kalau kamu duluan berarti ada di sirinemu juga. Ini kan orang tidak dengar. Iya. Siap. Saya bisa tangkap pendapatnya dari Pak Abdullah Sewang. Baiknya sirine memang ada di depan supaya orang dengar. Iya. Jadi kita harus belajar dari situasi. Berarti kalau memang ada pengawalan memang langsung pihak kepolisian saja lah ya yang memang berhak. Ya kepolisian saja. Iya betul. Oke deh Pak Abdullah Sewang. Oke. Iya. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang baru saja bergabung, memiliki pendapat yang sama dengan penelpon sebelumnya yaitu Pak Wahyu, berpendapat bahwa ya seharusnya pihak kepolisian saja yang melaksanakan pengawalan, karena banyak kasus mungkin di Makassar pengawalannya justru ugal-ugalan atau bahkan kecepatan tinggi yang bisa mengkhawatirkan dari pengguna jalan lainnya. Tapi bagaimana pendapat Anda pendengar? Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Saya coba angkat telepon dari Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Lupa lagi ya. Ibu Andi Karisma?
bukan. Ibu siapa ini? Jauh beda dong suara aku dengan Ibu Andi Karisma yang lemah lembut. Aduh, jadi Bunda Sophie. Ini karena enggak pernah gabung begini jadi lupa-lupa Mi. Oh ya? Bunda Sophie, apa kabar hari ini Bunda Sophie? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar mendung-mendung. Iya. Bunda Sophie, bagaimana pendapatnya Bunda Sophie? Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Mungkin Bunda Sophie kalau pengguna jalan mungkin biasa melihat bahwa ada kendaraan sipil biasanya beroda 2 bawa motor yang mengawal ambulans, dalam artian ambulans yang menuju ke rumah sakit itu untuk membantu mengurai kemacetan. Bagaimana menurut Ibu Sophie? Iya, begini, ini kan lagi viral ya. Iya. Yang mengantar jenazah, mengantar anak yang sakit tapi terhalang di jalan ya. Betul, iya. Itu awalnya sampai viral di medsos itu. Iya, betul sekali. Ya harusnya juga begini, pengendara yang lain di depan itu kalau sudah dengar sirine begitu, ya diberi jalan. Diberi jalan, iya. Iya, jangan seenaknya tetap di tengah-tengah tidak memberi jalan karena ini tentu pasti ada hal-hal darurat. Iya. Ya, sehingga ambulans ini sirinenya tiada henti-henti. Ya, jadi kalau pengawalan oleh yang biasanya ini kan masyarakat umum misalnya mengantar jenazah, memang itu kelihatan ugal-ugalan dan tidak segan-segan itu memukul kendaraannya orang, disuruh minggir, tapi jangan juga begitu karena orang kan tidak langsung bisa minggir. Ya harus pelan-pelan karena kendaraan di depannya sudah terlanjur ada. Jadi jangan sampai ugal-ugalan lah. Itu artinya tetap sopan. Yang diantar itu kan jenazah. Dan hargailah juga pengguna jalan lain. Itu jadi ini sekarang kan pihak kepolisian ya, Polda itu sudah menawarkan jasa. Ini yang kita baca di medsos ya. Pihak kepolisian itu sudah menawarkan jasa dan itu tanpa bayaran. Itu digratiskan buat masyarakat apabila ada pengantaran jenazah. Siap sedia untuk mengantar. Itu jadi jangan lagi menggunakan jasa masyarakat umum. Karena sudah ada tawaran dari pihak Polda. Itu jadi kita manfaatkanlah. Di medsos itu kan ada nomor teleponnya. Kita tinggal simpan nomor teleponnya apabila membutuhkan. Kita tinggal telepon. Maaf Pak, saya butuh pengawalan dari jalan ini sampai ke pekuburan ini. Kan siap sedia itu. Jadi kita berharap bahwa masyarakat umum juga ini harus saling pengertian. Seperti kalau yang kasihan ya yang terjadi itu yang dari dari Talapa mau ke rumah sakit Daya sampai meninggal di perjalanan, kasihan juga. Itu jadi karena terjebak macet ya akhirnya meninggal di perjalanan. Itu mungkin dari saya ya, berharap bahwa masyarakat umum harus saling pengertian. Apabila ada ambulan itu diberi waktu, diberi jalan, dibukakan jalan ini. Pernah kan juga viral itu di daerah Kalimantan, ada seorang anak, ya, dia dengar ada bunyi sirine, tapi tidak ada jalan. Ini anak yang turun ke jalan, itu dia buka jalan, dia beri kesempatan ambulans untuk lewat, gitu. Sampai itu anak betul-betul luar biasa ya. Berarti kesadaran masyarakat yang harus kembali dipupuk. Memang, begitu ya Bunda Sophie. Kesadaran masyarakat itu, jadi kalau itu saja, pokoknya dengar bunyi sirine harus pelan-pelan minggir. Tidak bisa juga langsung minggir kan? Betul. Jadi harus pelan-pelan minggir, beri jalan untuk ambulans itu biar ya kita tidak berpikir bahwa itu jenazah, itu orang sakit, tapi yang jelas kita harus beri jalan seperti itu. Betul. Karena itu juga saya itu lebih baik minggir dan diam di tempat dulu. Saya biarkan lewat karena daripada kita dapat bahaya. Betul, karena pengantarnya itu kan ugal-ugalan. Bawa bendera putih tapi kadang dia pakai pukul itu kendaraannya orang. Itu kan tidak sopan namanya. Oke, kalau begitu Bunda Sophie. Makasih Bang Ihsan ya. Terima kasih banyak Bunda Sophie. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat juga buat Bunda Sophie dan seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya pengawalan dari warga sipil ini sering terjadi. Niatnya sih baik memang pendengar. Niatnya baik untuk bisa membantu proses kelancaran terutama ambulans saat berada di jalan untuk bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat
dan juga cepat sampainya agar tidak terjadi apa-apa di jalan. Tapi saat ini pemerintah tengah memperketat kembali aturannya bahwa pengemudi sipil itu dilarang untuk mengawal. Bagaimana pendapat Anda? Saya coba angkat telepon dari Anda dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Irawan di Pangkep. Bapak Irawan di Pangkep. 575. Iya, silakan Pak Irawan. Iya, ini sangat menarik sekali. Iya. Berita ini sangat membantu masyarakat ini, utamanya di kota-kota ini. Iya, betul sekali ini. Kita ini mencari solusi bagaimana. Iya. Memang terkadang saya juga kalau ke kota, saya itu terkadang takut kalau ada di depan markas masyarakat sipil punya bendera putih, ada bambunya sedikit, sembarang mamina tonjol itu kalau. Iya. Kalau begitu tadi solusinya ya kepolisian di depan, tidak apa-apa itu masyarakat sipil, tapi di belakang. Iya. Jadi kepolisian dulu yang di depan, kalau masyarakat sipil di belakang. Iya, karena saya ini beberapa tahun ini ke kota ya selamanya begitu. Ya, tapi ini juga tadi betul yang dikatakan oleh Bunda, itu harus ada kesadaran masyarakat. Kalau ada bunyi sirene dari belakang harus minggir. Kesadaran atau dari depan. Biasa itu kalau dari depan saya harus minggir itu karena saya takut ini dipukul sembarangan. Kalau di kota, kalau di desa tidak pasti longgar. Kalau di kota ini betul-betul ini harus ini apa ya? Bagaimana pengertian dan toleransinya ya, kembali lagi ya, rasa empatinya mungkin kembali. Empatinya kembali lagi ke pemerintah, bagaimana pemerintah yang mengatur ini, sebab ini harus diatur oleh pemerintah. Betul sekali. Kalau tidak diatur ini oleh pemerintah ya masyarakat begitu biasa ugal-ugalan. Memang ini betul-betul ini Riri sangat ini membantu masyarakat ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Jalannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Irwan, ini baru bergabung lagi setelah sekian lama ya. Baru kembali terdengar suara dari Pak Irwan. Silakan untuk Anda yang masih ingin memperdengarkan opininya. Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Saya ingin mendengar pendapat dari Anda pendengar. Saya coba angkat kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana? Nanti saya salah sebut nama nanti lagi. Iya, sudah benar ini. Ini dengan benar nih Ibu Andi Karisma kalau ini. Iya. Iya, cocok ya kalau begitu. Ibu Andi Karisma di Makassar, bagaimana opininya Ibu Andi Karisma? Sudah tepatkah ini pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Iya, betul sekali. Iya. Kalau memang ada ya seperti itu ya bagus. Iya. Supaya aman. Ya, aman di perjalanan. Karena saya pernah mengalami. Ya, waktu almarhum Bapak ya meninggal. Itu nggak ada pengawalan aparat. Cuma sebelum naik ke ambulans, saya udah katakan kalau mau mengantar jangan ugal-ugalan di jalan. Ya. Ini kan biasanya begitu anak-anak muda itu sekarang. Walaupun kita sudah berkata apapun, tetap dia lakukan yang kayak begitu. Karena memang setiap ada ambulan dan pengantar lagi anak muda, pasti dia ugal-ugalan, kencang-kencangkan di motornya apa. Sedangkan dia lomba dengan ambulan. Dan lagian juga ini ambulan, sopirnya nggak usah lah terlalu kencang lari itu mobil ya, nggak usah. Karena itu juga kan membahayakan. Ya, karena tiba-tiba ada kendaraan lewat, terus betul itu kata Pak Wahyu, tiba-tiba ada sirena bunyi ya. Jadi memang betul kalau ada aparat yang bisa mengantar di depan itu lebih baik. Iya, itu lebih baik. Dan ini si pengantar kecuali keluarga itu kan bisa. Kalau anak-anak mudanya nggak usah lah, ya. Karena itu kan menimbulkan di jalan itu biasanya kan kalau sampai di tempat tujuan biasanya itu kan pasti ada kejadian, selalu ada. Jadi pada waktu itu sampai-sampai saya turun, anak-anak kalau memang kau mau begini caramu, lebih bagus kamu pulang. Karena saya tidak mau inginkan yang kayak begitu, saya tidak mau. Karena ini kan jenazah kita antar, kita juga ikut berdosa. Jadi kalau misalnya ada apa-apanya kan kita yang sendiri yang dapat risiko. Jadi kalau memang ada yang kayak begitu, aparat perlu kita berterima kasih, ya itu bagus sekali. Ada yang di depan, terus ada yang di belakang.
bukan kita melarang untuk mengantar, tapi kita juga perlu berhati-hati ya. Karena itu anak-anak muda sekarang kita tidak bisa melarang. Iya, egonya mungkin kadang masih tinggi egonya, ya. iya, betul. Iya. Ugal-ugalan di jalan. Iya. Kayak mau atraksi saja. Ini kan. Iya. Kalau sudah jalan itu sudah. Dia tidak pedulikan lagi. Kalau sampai saat itu hari, saya kan ke mana? Ke proyek itu hari. Iya. Sampai saya kaget sama ini anak saya yang kecil. Aduh. Iya. Apa ini anak muda? Ini lebih duluan lagi si pengantar ini yang ugal-ugalan. Iya. Ada ini ambulansnya. Oh iya. Saya kaget, ada apa ini? Iya. Aneh ini sampai angkat bank itu. Iya. Saya pikir aduh betul-betul lah punya kesadaran ini anak. Iya. Justru malah membahayakan ya Ibu ya. Iya, jadi saya takut sekali kalau ada ambulans. Bukan hanya saya yang takut, mungkin yang lain-lain si pengendara juga begitu berpikir. Jangan sampai kita juga ditabrak atau bagaimana. Iya. Oke. Jadi bagus sekali, kita berterima kasih pada aparat kalau ada yang begitu. Iya. Ya, dan kita juga tidak dirugikan ya. Iya. Yang rugi itu kalau ada anak-anak ugalan yang ikut. Iya. Oke. Bahaya. Oke, siap. Ibu Andi Karisma sudah cukup jelas opininya pada pagi hari ini. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Karisma baru saja bergabung bersama kami, berpendapat bahwa berterima kasih justru kepada pihak aparat kepolisian dengan adanya aturan yang memperketat kembali aturan dan mengambil alih pengawalan, bahkan dengan ditawarkan jasa yang secara gratis menurut pendapat dari Ibu Bunda Sophie tadi. Nah, tentunya Anda memiliki pendapat yang berbeda karena banyak kasus yang seperti tadi, memang ada kasus yang sempat viral di media sosial bahwa adanya pasien anak yang harus meninggal dunia saat perjalanan itu karena terhambat oleh kemacetan. Itu sudah banyak di media sosial dan itu sudah diangkat di beberapa media-media lainnya juga, pendengar. Saya coba angkat kembali telepon dari Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Amin. Mohon maaf, dengan Pak siapa? Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin di mana, Pak Amin? Di Makassar. Pak Amin di Makassar. Nah, Pak Amin, bagaimana opini Anda tentang dilarangnya sipil, untuk warga sipil untuk dilarang mengawal? Ya, yang pertama. Iya. Setuju, iya. Yang kedua, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Iya. Ya, jadi mungkin ini efek dari salah satu kasus viral di medsos. Ada anak balita yang tidak sempat tertolong. Iya. Di rumah sakit. Iya. Akhirnya meninggal di jalan karena tidak dibukakan jalan oleh masyarakat pengguna jalan. Iya. Ya, itu. Dan ini kenapa baru sekarang? Iya. Kegiatan dari dulu. Dan ini juga masyarakat pasti banyak yang belum tahu bahwa ini adalah tugas dari kepolisian sesuai dengan undang-undang angkutan tahun 2009 kalau tidak keliru, bahwa tugas kepolisian juga mengantar atau mengawal para mobil ambulans, baik itu mengangkat jenazah ataupun orang yang sakit. Nah, ini yang belum sampai sekarang masyarakat tidak mengerti, tidak tahu. Dan selama ini yang dikawal adalah para pejabat ataupun yang lain-lain. Nah, kalau memang sudah seperti itu, tentu perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi, agar masyarakat tahu bahwa sekarang ini adalah tugas kepolisian, bukan masyarakat sipil, mengantar para mobil jenazah seperti itu atau pengawal. Nah, kenapa sampai itu terjadi? Ya karena ketidaktahuan masyarakat bahwa ini adalah salah satu tugas dari pihak kepolisian. Waktunya sekarang untuk memberikan sosialisasi, bukan hanya melalui medsos, tapi mungkin di media-media lain. Perlu disosialisasikan lagi, diberikan lagi. Kemudian perlu juga diberitahukan masalah mekanisme untuk dikawal oleh seperti apa mekanisme? Apakah cukup menelpon? Kalau sudah ditelepon, kepolisian sudah siap datang ke tempat yang dituju. Ini juga masyarakat harus berpartisipasi, berpositif. Jangan sampai hanya iseng-iseng nelpon,
Biasanya kan ada seperti itu. Iya. Padahal tidak ada seperti itu. Nah ini perlu seperti apa mekanismenya? Apakah hanya melalui telepon saja pihak kepolisian sudah siap dapat mengantar, mengawal mobil ambulans? Atau ada mekanisme lainnya, aturan lainnya? Hanya datang ke kantor, mengisi belangko dan lain sebagainya. Ini kan gratis seperti itu. Iya. Nah, perlu juga tepat waktu. Ya, karena biasanya kan untuk mengantar jenazah itu harus tepat waktu. Iya, iya. Jangan sampai pihak kepolisian yang ditunggu sampai berlarut-larut sehingga jenazah juga terlambat diantar ke tempat pemakaman. Oke, Pak. Ini perlu pencerahan kepada masyarakat. Oke. Saya kira itu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Amin. Ada Pak Amin tadi di Makassar baru saja bergabung dan menurutnya setuju, cuman menyayangkan kenapa baru sekarang gitu kembali diperketat, dan juga ini adalah kesempatan yang bagus kepada pihak kepolisian tentunya untuk bisa kembali mensosialisasikan bagaimana aturan-aturan yang sebenarnya berlaku. Nah, pendengar, saya akan kembali mengangkat telepon dari Anda. Line telepon kami 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Pak Joni di Makassar. Pak Joni di Makassar. Iya. Pak Joni, bagaimana pendapatnya Pak Joni tentang pengemudi sipil? Pak Jono, bukan Pak Joni ya. Pak Jono, iya. Ini ada suara jalanan Pak yang akhirnya kurang jelas kedengaran kita ya. Begitu. Iya. Pak di pinggir jalan ini. Iya, Pak Jono silakan. Bagaimana opininya Anda? Begini, yang pertama. Iya. Saya sempat juga bahas yang viral di media sosial itu. Iya. Ini sebenarnya tamparan bagi pemerintah. Kenapa? Yang pertama, karena begitu mahalnya biaya kesehatan. Iya. Maka orang mencari yang murah. Iya. Itu kan jarak antara tempat alamat pasien dengan rumah sakit daya itu kan sungguh jauh. Iya. Sedangkan ini kan pasien memerlukan perawatan yang harus ditangani secara cepat. Iya. Kenapa tidak dirujuk misalnya kepada rumah sakit yang dekat? Iya. Gitu. Ini kan jadi masalahnya. Karena mereka tidak punya BPJS, tidak mempunyai kartu apalah dan lain sebagainya. Iya. Sehingga mereka mencari yang murah walaupun jauh. Akhirnya apa? Anak mereka jadi korban. Iya. Inilah tamparan bagi pemerintah. Tolonglah kepada masyarakat yang memang yang tidak mampu, tolonglah disediakan fasilitas kesehatan yang memang artinya mungkin di swasta atau apa bisa diterima mereka. Iya. Ya toh, tanpa memandang siapa mereka. Ini tamparan, ini seharusnya pemerintah malu dong. Kenapa bisa ada bayi anak-anak mati meninggal di tengah perjalanan, kan memang sungguh jauh. Iya, walaupun saya yakin juga tamparan kemacetan seperti itu, pasti bayi ini akan kan ini kan sudah sekarat sebenarnya. Ini sudah sekarat. Iya. Perjalanan yang ditempuh itu sungguh jauh. Tanpa kemacetan pun saya kira artinya ya. Pasti kan jauhnya. Iya. Tempat yang mereka tuju bayangkan di daya itu. Iya. Itu. Ini tamparan bagi pemerintah lah. Iya. Bagi khususnya masyarakat kecil supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan orang-orang yang berduit. Iya. Itu. Oke. Dan yang kedua, kenapa selama ini ada pengawalan dari sipil? Karena tidak hadirnya aparat di situ. Nah. Karena kita salahkan juga sipil. Karena ketika ini aparat tidak hadir di situ. Karena mungkin tidak mau hadir karena harus dibayar. Iya. Kan coba dari dulu ditangkap ada pengawalan ini gratis ini. Kita sudah pasti itu masyarakat dengan senang hati. Dan tidak akan pernah terjadi yang namanya pengawalan sipil yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu di lapangan. Tapi itu selama ini kan tidak ada. Jadi kalau polisi kan hanya maaf ya dari yang artinya yang dari itu biasa dikalkan, itu kan nggak ada duitnya. Kalau misalnya seperti masyarakat biasa, mau nggak polisi kawal? Iya, mau nggak? Mau tidak? Jadi pertanyaannya. Tapi mudah-mudahan apa aturan yang dikeluarkan pihak kepolisian sekarang, betul-betul dijalankan apa adanya. Artinya gratis, ikhlas. Jangan sampai ujung-ujungnya juga. Ujungnya duit. Iya. Ujungnya duit. Iya. Suatu aturan harus dijalankan secara konsisten dan apa adanya. Iya. Itu. Oke, Pak Jono. Harus ikhlas supaya kita juga masyarakat artinya dengan senang hati. Iya. Dan saya kira kalau ada seperti ini, saya kira dengan sendirinya ini pengawalan dari sipil misalnya itu akan hilang dengan sendirinya. Saya kira yang penting
pemerintah konsisten dengan aturan yang mereka bikin. Iya, oke. Ya kan? Oke, siap. Dia bilang gratis. Oke, iya. Tapi nanti di belakang layar bayar juga. Jadi kan artinya tidak sesuai lagi. Iya. Kan? Oke, Pak Jono. Jadi saya kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Jono atas opininya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jono baru saja berpartisipasi pendengar. Tentunya nanti telepon Anda kembali Irsan angkat di 082133339440 masih dengan topik yang sama. Sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Pendapat Anda akan kami dengarkan setelah lagu ini. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Nada indah terlintas kita ciptakan, satu lagu
94,4 per 1 kanal Inspirasi. Pendengar, kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Rabu 19 Januari 2022. Kembali telepon Anda, Irsan angkat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Saya Syamsul Bahri, Pak. Bapak Syamsul Bahri? Iya. Iya, silakan Pak Syamsul Bahri, bagaimana opini Anda? Saya kira ini aturan sudah lama, sudah pernah diberlakukan ini masalah ambulans apa. Iya. Dulu aturannya semua mobil-mobil pribadi itu tidak bisa memasang alat di mobil. Nah, sekarang kan luar biasa, motor-motor besar itu kan semua memakai sirine, itu kan bikin takut masyarakat. Itu artinya kadang bikin kaget masyarakat. Tiba-tiba lambung langsung bunyikan sirine. Itu aturan lama itu. Saya tidak tahu apa sudah dicabut atau bagaimana. Yang kedua, masalah pengawalan jenazah itu pernah ditugas di polisi untuk mengawal. Nah, cuma persoalannya saya kira kita tidak bisa salahkan polisi karena itu antara hubungan yang duka dengan polisi itu kan bisa saja tidak terkonek. Masyarakat tidak tahu. Menurut saya solusinya begini. Setiap kan di tempat duka itu ada kan RW, ada RT. Harusnya setelah pemberangkatan mayat, sebelum pemberangkatan mayat, itu RT atau RW mengimbau ke pengantar bahwa kan dalam pidana. Artinya kalau itu sudah dilakukan kan pasti orang sadar. Kan biasanya yang berbuat begitu yang anak-anak pengawal yang ngantar yang ke depan dari mobil ambulans, saya naik motor. Nah, sekarang kalau itu dihimbau, saya kira dia tidak berbuat lagi. Mungkin ada person yang berbuat, tetapi tidak separah yang seperti yang terjadi baru-baru kasus ini. Setiap yang dibuka ada orang pembongkar mayat, kalau mereka ceramah lah, memberi pengarahan kepada anak-anak. Jangan berbuat ugal-ugalan di jalan, karena efeknya kan begini. Itu kan sudah berapa kali terjadi. Saya kira itu bukan artinya janganlah disalahkan polisi bahwa tidak ada pengawalan. Itu koneksinya putus, tidak terhubung dengan masyarakat. Dan masyarakat tidak tahu bahwa ada begini mau dihubungi kemana. Nah, sekarang kalau difungsikan peran RT dan RW, baik dari pengarahan sebelum berangkat atau komunikasikan ke polisi ada pengawalan, nah, saya kira itu bagus, jalan bagus. Karena yang kedua juga, yang ketiga, Bung Irfan, itu mobil ambulans. Ketika tidak ada jenazah, nggak usah dibunyikan sirinenya, atau tidak ada mayat atau pasien, nggak usah, kasihan gitu kan ini, kasihan yang secara melaju tiba-tiba disuruh minggir kan kita kaget. Saya ngalami pernah terjadi sama saya. Mau minggir ke kiri, serba salah ke kanan, bahaya. Saya kira itu bukan harus dipulsikan RT RW lah pada saat ada duka. Pak Syamsul Bahri. Terima kasih banyak. Pak Syamsul Bahri baru saja berpartisipasi bersama kami. Solusi dari Pak Syamsul Bahri adalah bagaimana menjalin komunikasi kembali dari pihak RT RW untuk bisa menjalin komunikasi kalau misalnya memang ada warga yang membutuhkan bantuan pengawalan. Jadi bisa lebih mudah, atau mungkin sosialisasinya diperketat lagi agar bisa ketahuan bahwa bagaimana caranya masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Kembali saya angkat telepon dari Anda 082133339440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, dari Gafar, Makassar. Gafar? Siap. Iya, Pak Gafar di Makassar. Silakan opini Anda, Pak Gafar. Iya, saya kebetulan lagi mobile ini, Bung Iksan. Iya. Jadi saya dengar opini kita pagi ini sejak mulai dari awal tadi. Iya. Alhamdulillah, saya katakan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi, saya melihat mengarahnya semua untuk demi kebaikan. Iya. Saya sebenarnya, Bung Iksan, tidak mau ningrum, cuman saya melihat dari sekian karena waktu juga sudah mepet hampir berakhir. Kan biasanya berakhir jam 8. Jam 8, betul sekali, Pak. Saya lihat apa yang saya harapkan itu yang belum diutarakan teman-teman sebelumnya. Iya, silahkan diutarakan, Pak. Terima kasih. Kalau saya begini, Bung Iksan. Iya. Semua apa yang dikatakan tadi teman-teman itu semua benar. Kemudian saya tambahkan karena itu yang saya tidak dapatkan. Iya. Kalau menurut saya,
pengawal sipil itu, Iya. kenapa mau ditiadakan? Pertanyaan saya seperti begitu. Iya. Kenapa mau ditiadakan? Tidak dibayar, ikhlas, tidak dikonfirmasi. Begitu pengalaman saya, Bung Insan, kalau jalan begitu ada melihat ambulans atau apa-apa, mulai daerah baru itu langsung nyelonong. Biasa kadang berhentinya di daerah-daerah Maros, kasihan mereka. Tanpa harus ada imbalan finansial. Iya. Dia semata-mata terpanggil atau tergugah untuk demi kelancarannya ambulan. Iya. Maksud saya atau saran saya seperti ini, kalau bisa mereka-mereka ini kan hampir sudah ketahuan bahwa yang sering awal ini si A, si B, si C. Iya. Kan tidak banyak orang. Maksud saya, pertama, pemerintah janganlah melarang, tapi rekrut dan bina. Bila mereka bersinergi begitu, Pak ya? Siap. Mereka-mereka ini ikhlas. Apatah lagi seandainya ada cukup rekomendasi, Bung San, bahwa mereka dibolehkan. Dan kalau apa yang dia lakukan ada kekeliruan, tugasnya yang berwenang di sini mengarahkan dia bahwa ini yang dapat dan ini yang tidak dapat Anda lakukan. Selesai. Anda tidak lalu serta-merta mesti mengatakan berapa yang saya mesti beri. Di satu sisi, karena dia ikhlas berarti ilahi. Di sisi lain, karena sudah mendapat arahan berarti dia sudah nasionalis dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bung Iksan. Mudah-mudahan ini diteruskan ya, Bung Iksan, ya. Nggak sampai di opini doang dong. Iya, karena setelah ini nanti jam 9 kita ada obrolan dialog kembali. Paham, saya paham itu. Terus yang kedua, Bung Iksan, ini juga yang saya tidak lihat diutarakan sama teman-teman tadinya. Berilah ambulans sebentuk koneksitas yang bisa mendeteksi sekitarnya. Ini saran saya, Bung Iksan. Artinya kan ambulans begitu berizin, tidak lalu serta-merta dia bisa jadi ambulans kalau tidak ada izinnya. Karena kan, kenapa saya katakan izin, rata-rata perusahaan. Perusahaan kan berbadan hukum dong. Nah, artinya mereka ada izin. Kalau saran saya, baru mereka diberi izin, kalau lalu kemudian di sekitar mobil ambulans ini ada sebentuk kayak CCTV, Bung Iksan. Fungsinya apa? Ambulans tadi ini yang melintas bisa mengetahui sekelilingnya apa yang terjadi. Artinya yang paling sering terjadi dan ini sangat berbahaya dan sudah pernah terjadi insiden. Kadang kan kalau ada ambulans dari luar daerah, Bung Iksan, lalu nyelonong di belakangnya, padahal bukan apa-apanya si ambulans itu. Bukan apa-apanya, maksudnya orang mati di depan. Cuma karena linear ini ambulans, jadi berkesempatan dia ikut di belakangnya. Nah, maksud saya dengan adanya alat memantau dari ambulans itu, dia bisa lihat bahwa ini yang ikut di belakang ini mobil inilah. Ini kan bisa diteruskan untuk dia mendapat teguran, karena ini sudah bukan lagi pelanggaran, Bung Iksan. Pelanggaran besar. Sangat berbahaya sekali. Dan ini sudah 3 kali ada insiden tentang ini. Dan kenapa itu terjadi? Karena yang ikut-ikut di belakang kan tidak bisa terdeteksi. Seandainya ada alat deteksi seperti yang saya katakan di ambulan tadi, bahwa ini yang ekor-ekor di belakang ini adalah DD sekian atau dan lain sebagainya, pastikan mereka tidak melakukan seperti itu. Kalau seandainya bukan koneksinya si orang atau si yang di atas ambulans ini. Oke, cukup jelas informasi dari Pak Gafar. Ini 2 poin yang saya tidak dapatkan tadi dari teman, jadi saya nyundul poin juga, Bung Iksan. Mudah-mudahan diteruskan. Terima kasih banyak Pak Gafar atas opininya pagi hari ini. Terima kasih juga. Pak Gafar di Makassar baru saja beropini. Menurut dari Pak Gafar, kenapa harus dihilangkan kalau misalnya mungkin bisa bersinergi, bisa mungkin saling bekerja sama, dibina, diberi aturan yang jelas, diberi batasan-batasan yang jelas kepada warga sipil yang memang memiliki, yang sering melaksanakan kegiatan seperti ini, itu diberi pembinaan. Jadi bisa ada sinergi.
yang terjadi antara pihak kepolisian dan juga pihak masyarakat sipil. Dan yang kedua, adanya teknologi yang mungkin bisa digunakan di ambulans agar bisa memantau sekitarnya. Terima kasih banyak Pak Gafar di Makassar telah memberikan opininya. Pendengar, sudah tepatkah pengemudi sipil dilarang untuk mengawal? Tentunya Anda boleh beropini. Satu penelpon lagi mungkin saya beri kesempatan di akhir penutup perjumpaan kita di Opini Publik sebelum kita berpindah ke Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi nanti. Silakan 082133339440. Jika mungkin tidak ada yang berpartisipasi, saya sudah harus pamit undur diri. Ruang dengar Anda. Ini penelpon terakhir menjadi penutup kita. Saya harap bisa singkat saja opininya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Pak Iskandar. Pak Iskandar, di mana Pak Iskandar? Di Sungguh Minasa. Ya. Di Sungguh Minasa, Goa Pak ya? Iya. Iya, bagaimana menurutnya Pak Iskandar? Singkat saja Pak Iskandar. Singkat saja karena ini waktu mepet. Iya. Itu perlu adanya istilahnya kesetikawan sosial. Artinya apa? Saling pengertian. Iya. Di dalam pengguna jalan. Iya. Di sisi lain, di dalam ambulans itu ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Iya. Andaikan itu terjadi pada keluarga kita, bagaimana? Iya. Jadi budaya-budaya toleransi, saling menghargai, mengedepankan yang lebih dipentingkan, itu sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Ayo kita kembali meniru budaya-budaya dulu kita. Memupuk kembali. Budaya, iya. Memupuk budaya-budaya kita. Gotong royong, sipakat tahu, sipakat labi. Iya. Itu aja sebenarnya. Regulasi itu hanyalah suatu bentuk tata cara, tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Masyarakat kita, ya pribadi kita masing-masing. Betul. Iya. Saya kira itu aja Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Goa baru saja beropini. Katanya menurutnya beliau yang penting adalah bagaimana kembali memupuk empati kita. Sipakat tahu, sipakat lebih tak kembali dipupuk biar kita saling toleransi, melihat ada ambulans bisa dikasih jalan, melihat ada yang membutuhkan bisa langsung kembali dibantu. Terima kasih banyak Pak Iskandar baru saja bergabung. Pendengar, dan Pak Iskandar tadi menjadi penutup perjumpaannya kita, penelpon terakhir di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas Anda semuanya yang telah berpartisipasi. Ada Pak Wahyu, Pak Abdullah Sewang, ada Bunda Sopi, ada Pak Irwan di Pangkep, ada Ibu Andi Karisma, Pak Amin, ada Pak Jono, Pak Syamsul Bahri, Pak Gafar dan juga Pak Iskandar. Dan semua komentar Anda telah dihimpun oleh tim dari kami yang insya Allah nanti akan kita coba sampaikan di pukul 9 pagi nanti di Dialog Publik bersama dengan rekan kami, ada Alfianus Baka yang insya Allah akan berkomunikasi langsung dengan narasumber kami. Ada Kompol Faisal SIK, beliau adalah Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, dan juga Profesor Dr. Faisal Halik sebagai pengamat kebijakan publik. Tentunya Anda bisa mendengarkan secara live juga di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Irsan Lipit pamit dan akan berpindah ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.